Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan rasa syukur buat setiap kebaikan dan kemurahan yang Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab hanya oleh karena kemurahan kami ada sampai pagi hari. Kami boleh menikmati kasih setia yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Dan kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami naikkan syukur kami kepada dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Sebab Engkau baik, Tuhan. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagimu. Saat kami masuk hadirat, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku angkat korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sempurna korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
hatiku dipanen syukur satu hari baik selamanya bahwa kau bersyukur yang terbaik terus Tuhan hatiku dipanen syukur satu hari baik. Oh, satu hari baik. Oh, satu hari baik. Oh, satu hari baik. Suatu asa sungguh baik teramat baik selamanya baik. Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Kau yang selalu menggenapi semua janji-janji-Mu. Sebab hati kami percaya kepadamu. Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Haleluya. Terpuji Engkau baik, sungguh baik, teramat baik, selalu baik, selamanya Kau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kau satu-satunya penolong yang ajaib.
Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Oh, terpujilah namamu. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik dan amat baik. Kau tunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setiamu. Menyatakan rahmat dalam hidup kami. Kemurahan, kebajikan mengikuti kami di sepanjang umur hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami aman di dalam-Mu, sebab Engkau perlindungan yang teguh bagi kami. Engkau kota benteng bagi kami, pertahanan, menara keselamatan. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Hati kami percaya kepadamu, kepadamu. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Kau teramat baik. Kau selalu baik. Selamanya Kau baik. Kami bersyukur
kami bersyukur. Pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Engkau setia dan selalu ada bersama dengan kami. Engkau Immanuel, Allah yang beserta kami. Tanpa sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Tanpa sedetik pun Engkau membiarkan kami aman di dalam-Mu. Sebab Engkau kota benteng perlindungan yang teguh bagi kami. Engkau yang memelihara kami dengan kelimpahan kasih setia. Sekalipun singa-singa muda merana kelaparan, tapi kami takkan kekurangan satupun yang baik. Engkau sumber segalanya. Engkau sumber segalanya bagi kami. Hanya kepadamu Tuhan hati kami percaya. Hanya kepadamu kami berharap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memegang tangan kami. Engkau yang menuntun langkah kaki kami. Sehingga kami tidak tersesat di dalam dunia yang gelap. Tapi kami terus mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Melakukan kehendak-Mu. Roh Kudus terus pegang tangan kami. Tuntun kami. Bawa kepada seluruh kebenaran firman. Haleluya. Haleluya.
tanganku roh duduk setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada semua kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Dalam tanganku roh duduk setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Bawalah diriku kepada sayang kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Terus lagi mereka akan pegang tangan kami. Peganglah tanganku roh duduk setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada sayang kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Ini doa kami, ini permohonan kami kepada Roh Kudus. Tolong kami, pimpin tuntun kami, bawa kami pada seluruh kebenaran, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan akhirnya kami tersesat dan terhilang di dalam dunia yang penuh dosa. Untuk pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Johan. Suaranya belum? Tolong di unmute dulu. Oke. Suara jelas Pak ya? Ya, salam, selamat pagi. Hari ini di firman Tuhan di Yesaya 2. Saya bacakan dulu ya. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari
hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Perikop kedua, hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan terbatas jumlah keretanya. Negeri penuh berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan. Janganlah janganlah ampuni mereka. Masuklah di sela gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetap suatu hari untuk menghukum semua orang yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Untuk menghukum semua pohon aras di Libanon dan tumbuh tinggi, yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon tarbantin di Basan, untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas, untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu, untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan saja yang maha tinggi pada hari itu. Sebab berhala-berhala akan hilang sama sekali. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah. Terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya, pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk gunung batu dan ke dalam celah-celah bukit batu terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi, janganlah berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia akan dianggap. Yesaya 2 ini perikop 1 dan perikop 2-nya itu kalau saya lihat ya itu sangat kontradiksi. Perikop 1 itu Sion sebagai pusat kerajaan damai. Jadi ini adalah nubuatan dari Yesaya bahwa banyak akan terjadi kedamaian di suku-suku bangsa, terutama basisnya di Sion, itu karena adanya pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan. Dan juga di ayat 5, hai kau turunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Yang saya dapat di Yesaya 2 ini,
jika kita berjalan di dalam terang Tuhan, maka kita akan menjadi panjangan Tuhan untuk memberi damai, baik itu di bangsa-bangsa maupun di minimal di keluarga kita, di lingkungan kita, atau di bangsa-bangsa juga. Di sini yang saya dapat mengajarkan bahwa hai keturunan Yakub, marilah kita berjalan dalam terang Tuhan. Jadi inti dari perikop 1 ini, berjalanlah dalam terang Tuhan. Karena terang Tuhan itulah yang bisa menyinari kita. Dan terang Tuhan itulah yang bisa membimbing, menuntun kita. Di ayat 3 juga dijelaskan lagi. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik gunung Tuhan. Marilah kita menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Yang saya dapat. Ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan kita jalan-jalannya. Jadi kalau kita mau lihat terang Tuhan, kita harus belajar dengan firman Tuhan. Karena ia akan mengajar kita jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Dari Sion, dari firman Tuhan, dari itulah ada keluar pengajaran. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bahwa jika kita hendak berjalan dalam terang Tuhan, maka terang Tuhan telah akan menyinari hidup kita. Dan kita akan menjadi saksi dimanapun, minimal di keluarga, di komunitas kita, bahkan di bangsa-bangsa. Yang saya dapat di perikop 1. Kalau di perikop 2, itu hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri. Di perikop 1 itu mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi terang Tuhan. Kita harus belajar akan firman Tuhan supaya kita seperti turunan daripada Tuhan, yaitu menjadi terang Tuhan. Dari perikop 2 ini hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri. Nah, Tuhan ingin mengajarkan, firman Tuhan ini mengajarkan bahwa jangan pernah kita meninggikan diri. Yang saya dapat tuh di ayat 12. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Yang saya dapat bahwa Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh. Congkak dan angkuh ini dalam arti bukan hanya sombong. Bukan hanya sombong materi, misalnya kita ada mobil baru atau kita pamer-pamerkan atau hidup kita angkuh, sombong. Tapi kalau kita tidak percaya Tuhan pun itu termasuk sudah sombong. Kalau kita khawatir pun itu sudah termasuk sombong, memberontak pada Tuhan. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita rendah hatilah, ikutlah jalan Tuhan, percayalah kepada Dia, ikutilah ketetapan Tuhan, walaupun di saat kesesakan, walaupun di saat kita menghadapi pergumulan, ikutlah, karena pemeliharaan Tuhan tetap ada, dan Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkan dan membiarkan. Karena congkak dan angkuh juga berarti percayalah kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya pada Tuhan, itu sudah termasuk memberontak, termasuk congkak, sombong. Kalau kita khawatir, itu sebenarnya congkak juga. Kalau kita cemas juga itu termasuk. Kalau kita apalagi sombong, apalagi kalau kita merasa diri kita pintar, tidak mau diajar oleh firman Tuhan, itu termasuk juga sombong dan congkak. Jadi bukan hanya kesombongan congkak ini yang di luar kita, misalnya kita pamer-pamerkan harta kita atau kita bersikap angkuh, tapi ini bicara dengan sikap hati kita. Dari congkak dan sombong yang saya dapat di sini, sikap hati kita, jangan kita
eh, tidak mengandalkan Tuhan, merendahkan dirilah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan, percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan. Seperti di pasal di perikop pertama ini kan, kalau kita mau orang mendekat dengan kita menjadi terang, maka rendahkanlah diri. Eh, ini menyambung ke yang kedua, perikop yang kedua. Orang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Perikop 2 mengajarkan kita selain rendah hati, hanya Tuhan saja yang ditinggikan. Tidak ada yang lain. Apa yang harus kita sombongkan, apa yang harus kita banggakan dalam hidup ini. Hanya Tuhan saja yang ditinggikan. Karena jika Tuhan ditinggikan, maka Tuhan bukan hanya menarik jiwa-jiwa untuk datang kepadanya, tapi juga Tuhan akan memelihara hidup kita. Tidak akan pernah anak-anak Tuhan itu dibiarkan meminta roti. Tidak akan pernah dibiarkan atau ditinggalkan kita. Nah, banyak firman-firman Tuhan yang meneguhkan kita bahwa jika kita meninggikan Tuhan, kita akan menjadi seperti Raja Wali yang terus terbang mengatasi badai, yang menyembuhkan penyakit kita, yang meneguhkan hidup kita. Maka tinggikanlah Tuhan, ya, tinggikan sajalah Tuhan dari hidup kita. Rendahkanlah diri kita ke dalam pelukannya, maka itu akan menarik banyak jiwa untuk menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam. Maka di ayat 20 juga, pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Jadi di ayat 20 ini saya dapat Tuhan akan menghancurkan segala berhala-berhala pada manusia untuk yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya. Kerinduan Tuhan adalah Tuhan ingin kita sujud menyembah kepadanya, tiada yang lain. Jangan sampai Tuhan menghancurkan, murka Tuhan itu menyala-menyala bagi kita dan menghancurkan berhala-berhala kita. Artinya jangan sampai Tuhan menghancurkan kita dulu baru kita mau menyembah Dia. Menghancurkan berhala-berhala dalam hidup kita, misalnya keangkuhan kita, hobi kita, keinginan kita yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Jangan sampai Tuhan menghancurkan dulu, baru kita mau menyembah Tuhan. Sembahlah Tuhan selagi kita bisa dan sujudlah menyembah. Karena tidak akan pernah rugi kalau kita menyembah pada Tuhan. Tidak akan pernah anak-anak Tuhan itu ditinggal. Tidak pernah anak Tuhan itu dibiarkan minta-minta roti banyak. Dan juga yang terakhir yang saya dapat itu di ayat 22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Jadi di ayat 22 ini saya dapat jangan pernah berharap kepada manusia. Manusia itu bisa mengecewakan. Berharaplah pada Tuhan. Jadi di Yesaya 2 ini yang saya dapat, jadilah terang. Maka terang itu akan menyinarin kita dan terang itu akan membawa banyak jiwa-jiwa. Bukan hanya jiwa-jiwa, terang itu juga berbicara tentang berkat, tentang kesembuhan. Jika kita menjadi terang, maka terang itu akan jadi dan terang itu akan terbit atasmu. Dan juga terang itu akan membawa dampak yang baik bagi kita. Bukan hanya bagi kita, bagi banyak jiwa-jiwa. Terang itu akan menghapus kegelapan dalam diri kita jika kita menjadi terang dunia.
terang di dalam keluarga, terang di dalam komunitas, maka terang itu akan memancarkan sinar yang baik dan kita akan menjadi berkat. Yang kedua, rendahkanlah diri kita di dalam kaki Tuhan, berharap berserulah kepada Dia, sembahlah Dia, tinggikanlah Dia. Yang kedua, jangan pernah kita congkak sikap hati kita, congkak, tidak percaya, kecewa, putus asa, apalagi cemas, khawatir, itu termasuk congkak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan firman, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia akan menyembuhkan kita, Dia akan meneguhkan kita, Dia akan menguatkan kita. Bulu yang patah tidak akan pernah terkulai, sumbu yang padam tidak akan pernah. Banyak firman Tuhan. Jadi teguhlah, rendah hatilah, sembahlah Tuhan, tinggikanlah Tuhan, berharaplah pada Tuhan. Maka semua itu akan baik. Berharaplah pada firman Tuhan, pengajaran akan firman Tuhan, berharaplah pada Tuhan, bukan pada manusia. Maka Ia akan menarik kita menjadi terang dan kita akan menjadi saksi di bumi ini, di keluarga kita, di lingkungan kita. Itu aja Pak yang saya dapatkan. Oke, terima kasih untuk Pak Johan. Jadi pagi hari ini kita kembali diingatkan seperti yang kemarin firman Tuhan mengingatkan, jangan sampai kita tegar tengkuk, jangan sampai kita tidak setia pada Tuhan. Dan hari ini Tuhan juga memperingatkan lalu Yesaya pasal 2 perikop yang kedua, jangan sampai kita menjadi orang yang congkak, sombong, dan tinggi hati. Tapi mari sebaliknya, biarlah hari-hari ini sungguh kita menggenapi Yesaya pasal 2 di perikop yang pertama, di mana dikatakan bahwa hari-hari terakhir banyak bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun ke gunungnya Allah, Sion, gereja. Dan seperti yang kemarin saya katakan, siapa itu gereja? Kita. Bukan bangunan, bukan gedung gereja, bukan organisasi. Itu hanya sebatas wadah. Tetapi mari sungguh biarlah hidup kita menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan, selaras dengan firman Tuhan, memahami kehendak Tuhan. Hidup kita menjadi kesaksian, karena kita ini saksi. Seperti kisah para rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menjadi saksiku apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Dan berkali-kali saya harus ingatkan bahwa setiap kita yang sudah mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah memberi diri dibaptis supaya kita memaknai baptisan itu setiap hari, mematikan manusia lama kita, menguburkan manusia lama kita, sehingga manusia baru kita itu semakin muncul, semakin nampak, dan orang melihat Kristus itu nyata. Karena baptisan itu artinya kita mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, dan kemudian bangkit bersama Kristus. Artinya apa? Kristus yang diurapi. Dengan urapan Roh Kuduslah kita bisa mematikan manusia lama kita, menguburkan manusia lama kita. Dan kemudian kita hidup baru di dalam urapan tuntunan Roh Kudus yang membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan otomatis, sekali lagi saya katakan, otomatis hidupmu akan jadi kesaksian. Ketika hidup kita melakukan firman Tuhan, hidup kita ini otomatis akan jadi kesaksian. Karena kita ini saksi. Jadi bukan hanya sekedar orang yang pandai bersaksi karena pinter ngomong, bukan. Tetapi hidup kita lah jadi kesaksian. Dan saya percaya bukan cuma Ibu Cia yang hidupnya menjadi kesaksian karena hidupnya berbeda dengan orang dunia. Di tengah situasi di mana semua orang bisa down, orang bisa lemah, orang bisa putus asa, orang bisa kecewa, orang bisa marah pada Tuhan. Tapi justru rohnya kuat, jiwanya tenang, segar, jadi berkat, jadi inspirasi bagi banyak orang. Dan saya percaya bagi setiap kita yang ada,
apapun situasi kondisi kita. Saya percaya sekali lagi ketika hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, waktu situasi harusnya membuat kita kecewa, tapi kita terus berharap. Situasi seharusnya membuat kita susah, tapi kita tetap bersuka cita. Situasi seharusnya membuat kita bersungut-sungut, kita tetap mengucap syukur. Situasi harusnya membuat kita marah-marah, tapi kita tetap sabar. Maka hidup kita akan jadi kesaksian dan menjadi seperti apa yang digambarkan Yesaya 2 perikop yang pertama. Orang akan datang berduyun-duyun. Kenapa kamu bisa begitu ya? Dan itulah kesempatan bagi kita untuk menceritakan, menyampaikan kabar baik. 2 hari ini di Komsel saya sampaikan, jangan menyampaikan kabar baik dengan cara yang buruk. Oh, tidak percaya Yesus mati masuk neraka kau. Enggak seperti itu caranya. Tapi biarlah orang sungguh melihat Kristus itu nyata dalam hidup kita. Dan mereka pengen belajar kenapa kamu bisa seperti itu. Semua orang ngomong susah, kenapa kamu tetap bersuka cita dan bersyukur. Semua usaha sedang down, sepi, orang semua mengeluh, tapi kamu tetap bersyukur. Harusnya hidup kita hari-hari ini di satu sisi, bersyukur karena apa yang sedang terjadi. Bersyukurnya bukan menyukurin orang, bukan Bapak Ibu. Tapi bersyukur ini kesempatan, ini momen kita. Karena firman Tuhan seperti khotbah saya di tanggal 1, ada perbedaan Bapak Ibu. Kalau kita selaras dengan firman, Tuhan itu setia dengan janji firman-Nya. Kalau Tuhan berjanji waktu dia mengirimkan pencobaan ke seluruh muka bumi, tapi dia berjanji memberikan perlindungan bagi orang yang tekun menanti-nantikan dia, dia akan menyatakan bagi orang yang tekun menanti-nantikan dia. Orang yang hidupnya selaras dengan kehendaknya. Orang yang selaras dengan firman-Nya. Makanya mari Bapak Ibu, jadilah Kristen. Jadilah pengikut Kristus. Jadilah peniru Kristus. Bukan hanya sekedar orang yang beragama Kristen, yang hidup jadi orang Kristen cuman 1,5 jam, 2 jam di gedung gereja, tapi dimanapun kita berada, dalam situasi kondisi apapun, sungguh biarlah orang melihat Kristus itu nyata, supaya orang berduyun-duyun datang untuk belajar. Karena saya percaya ketika hidup kita selaras dengan firman, orang akan penasaran dan orang akan belajar dari kita. Dan itulah kesempatan kita untuk memenangkan jiwa-jiwa. Seperti apa yang Tuhan taruh bagi gereja kita fokus tahun ini, mari menabur Bapak Ibu, menabur dengan sukacita. Kalau petani dengan bersungut-sungut menabur dengan malas-malasan, ya jangan mengharapkan tuaian yang besar. Tapi saya berdoa, saya mendorong setiap kita, karena kita mau hidup selaras dengan kehendak Bapa, supaya semua orang diselamatkan. Maka kita akan menabur dengan sukacita. Menabur doa, menabur air mata, menabur tenaga, menabur waktu, menabur uang, untuk orang-orang di sekeliling kita. Secara khusus Yerusalem kita. Orang tua kita kah? Pasangan hidup kita kah? Anak-anak kita kah? Atau ke Yudea, kalau semua Yerusalem kita sudah. Mungkin itu paman kita, bibi kita, sepupu kita. Kalau semua paman, bibi, sepupu kita sudah, ya kita melangkah lagi ke Samaria. Ke orang-orang, kalau perempuan Samaria itu kan kesannya orang-orang berdosa, yang benar-benar di luar sana. Bahkan sampai ke ujung bumi. Dan berkali-kali saya katakan, mana ujung bumi itu? Ujung bumi itu adalah di mana kita berdiri. Itulah ujung bumi. Karena bumi itu kan bulat, bukan 4 persegi yang ada ujung, ada sudutnya. Jadi dimanapun kita berdiri, itulah ujung bumi sesungguhnya. Jadi mari hidup sungguh-sungguh hari-hari ini. Hidup sesuai berpadanan dengan firman Tuhan. Ada Roh Kudus dalam hidup kita yang tinggal diam selamanya, tapi jangan didiamin Roh Kudus itu.
Biarlah Roh Kudus itu terus mengingatkan kita, meneguhkan kita, mengarahkan kita, menuntun kita pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Sungguh hidup kita berbeda, hageos, kudus, supaya orang datang kepada Tuhan melalui hidup kita. Oke, itu saja yang saya mau tambahkan. Jadi seperti apa yang tadi Ko Johan sudah sampaikan, jangan sombong, jangan berharap pada manusia. Tapi mari, seperti apa yang kemarin saya katakan, di kitab Yesaya kita akan banyak baca nubuatan, ada banyak peringatan. Apa yang baik kita jadikan dalam hidup kita, tapi kalau itu yang nggak baik, seperti hari ini jangan congkak, itu jadi peringatan bagi kita, untuk kita jaga hati, supaya kita nggak sombong, kita nggak congkak. Oke, terima kasih. Itu saja yang saya tambahkan. Saya serahkan kembali kepada Ko Joni. Ya, kalau tidak ada yang nambahkan, kita akan masuk dalam doa kita. Silakan Hendra, nanti itu Pak Johan. Oke, mari kita masuk dalam doa sepakat kita. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, bila hari ini, pagi ini kami telah menyelesaikan koram Dio Tuhan. Kami boleh datang di koram Dio KBCI Tuhan. Ini semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Bila kami belajar Tuhan untuk tidak congkak Tuhan, tapi kami boleh menjaga hati kami Tuhan, untuk tetap rendah hati Tuhan, untuk tetap mau diajar dan juga mau dibentuk dan boleh mengikuti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Ko Johan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan memberkati dia Tuhan, Tuhan perluas lagi kapasitasnya Tuhan. Tuhan juga memberkati usaha tokonya Tuhan, Tuhan berkati pelayanannya Tuhan. Tuhan juga berkati juga anak dan istrinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan Ko Johan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan juga Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan buat pemulihan Ibu Dorcas ya Tuhan. Bila Tuhan terus memulihkan Tuhan kesehatan dari Ibu Dorcas Tuhan, lewat kemoterapi dan juga kuatkan hatinya terus Tuhan. Bila dia terus tinggal dalam kasih-Mu Tuhan, kami menyerahkan dia Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan Ibu Merianti. Tuhan juga berkati kesehatan Tuhan. Tuhan berikan dia kesehatan dia Tuhan, sehingga hidupnya Tuhan boleh menjadi kesaksian bagi semua orang tua untuk datang pada Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Julastri Tuhan. Tuhan juga terus memulihkan kesehatannya Tuhan lewat kemoterapi dan apapun ya Tuhan yang Tuhan sediakan yang terbaik buat dia Tuhan. Dan juga berikan dia hati yang sukacita dan damai sejahtera dan hati Ibu Julastri Tuhan. Kami menyerahkan dia ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Tuhan. Bila bangsa Indonesia Tuhan, Tuhan terus pulihkan Tuhan bangsa Indonesia Tuhan boleh menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pemimpin yang ada di Indonesia Tuhan, dari presiden, wakil presiden hingga jajaran terendah Tuhan. Bila Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan kepada mereka Tuhan, dan mereka memimpin Tuhan, sehingga setiap putusan apapun Tuhan yang mereka ambil boleh berasal daripada-Mu Tuhan, sehingga boleh memberikan kesejahteraan bagi seluruh Indonesia Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke Indonesia ini dalam kasih-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat setiap anggota Pramdio yang hadir Tuhan. Bila Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Tuhan berikan hati dan kesehatan sukacita buat kami semua Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Apapun jadi pekerjaan kami Tuhan. Bila Tuhan berkati, Tuhan menyertai, Tuhan berikan kelimpahan berkat dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan koram Dio kami, Tuhan. Koram Dio ini membawa dampak yang baik bagi kami. Kami semakin diteguhkan, semakin dimerdekakan karena ada firman-Mu. Kami semakin
dan menjadi terang-Mu, dan terang-Mu terbit atas kami Tuhan, dan banyak orang melihat kami menjadi kesaksian Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah sepanjang hari ini ya Bapa, hikmat-Mu, penyertaan-Mu, akal budi-Mu, kuasa-Mu, kasih karunia dan anugerah-Mu selalu menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semuanya.